tapi tidak juga harus melihat waktu. Peserta berikutnya dengan nomor urut 29, Yozi Mahara. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih belum sehat betul. Pidato yang saya bacakan adalah sangat panjang. Tetapi berhubung dengan belum sehat saya akan bacakan dengan tenang-tenang, alon-alon asal kelakon. Saya minta saudara-saudara sekalian dengarkan dengan seksama. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap hari 17 Agustus saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedang dahulu selalu di muka Istana Merdeka. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di Stadion Utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai presiden mandatari, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. 4 perkataan ini bukanlah sekedar suatu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar menggambarkan geografis begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar menggambarkan satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi. Satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. One entity of social consciousness like a burning fire. All of the social conscious of man pray for our victory. Karena itu, hai seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti. Tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruen dengan social conscious of man. Kembalilah kepada sumber itu, sebab di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi. Tetapi alhamdulillah, Tuhan menolong. Lalu kita bangkit, lalu kita menggeledekkan, kita punya stop kepada segala penyelewengan mental itu. Lalu kita suruh buang jauh-jauh segala awal pemikiran liberalisme. Lalu kita dengungkan sebuah yang baru, yaitu demokrasi terpimpin. Lalu kita canangkan manifesto politik. Lalu kita telurkan pemerasan manipul, yaitu USDEK.
lalu kita camkan kepada rakyat perlunya revolusi sosialisme pemimpin nasional yang satu, yaitu Resopim. Lalu alhamdulillah, ya, lalu kita bisa mencapai tahun kemenangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta berikutnya peserta nomor 31 Syah Khulafa Ma'arif. Kami panggilkan sekali lagi peserta berikutnya, peserta dengan nomor urut 31 Syah Khulafa Ma'arif. Kita beri aplaus untuk peserta nomor 31. Saya hormati Dewan Juri serta para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita sehingga dengan selamat telah sampai pada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungan, tuntutan dan tuntunan Tuhan itu tetap dikurniakan kepada negara dan bangsa kita dalam memasuki tahun yang ke-22 dari kehidupannya dan selanjutnya. Perlindungan dan tuntunan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan, sebab tiada sesuatu dapat berjalan dengan selamat tanpa ridhonya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan masa depan yang akan kita masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sudah sejurus waktu membuat mereka tertampik sorak-sorai kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah surat penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret adalah transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah surat perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Perintah pengamanannya jalannya ini pemerintahan. Seperti yang sudah kukatakan pada malam di kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan jalannya keamanan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah ini dengan baik. Saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Isi jiwa kita yang sedalam-dalamnya. Maka pokok inti sari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building. Dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan sebagai negara yang berjiwa, negara yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan, atau negara yang merdeka di abad ke-20 ini. Itulah yang disari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh, untuk membangun suatu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun ketahanan, adalah pertama-tama dan pada pokok utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian?
Tentu saja kalian itu perlu. Tetapi kalian saja tanpa dilatih dengan jiwa yang besar tidak akan dapat mampu menghadapi tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Sudah terang, Gestop kita kutuk, dan saya mengkutuk pula. Seperti yang sudah sering kali ku katakan dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu kubuatkan mahmiluk. Tetapi kenapa sesudah terjadinya Gestop kita harus merubah haluan? Kenapa sudah terjadinya Gestop kita harus membuang, melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila, Panca Ajimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, bahkan harus kita pertumbuhkan terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berikutnya dengan nomor urut 33, Ahmad Faisal. Beri aplaus buat Ahmad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Dia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita dengan selamat telah sampai pada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungannya, tuntutan dan tuntunannya tetap dikaruniakan kepada negara kita dalam memasuki tahun ke-22 dari kehidupannya dan selanjutnya. Tiada suatu berjalan selamat tanpa ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dan masa depan yang kita akan masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka tampik sorak-sorak kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu adalah suatu transfer of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret itu adalah perintah keamanan, perintah pengamanan jalannya pemerintahan, pengamanan jalannya any pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden, perintah pengamanan wibawa Presiden, perintah pengamanan ajaran Presiden, perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengajarkan perintah itu dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Isi jiwa yang sedalam-dalamnya. Maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerdekaan zaman kolonial untuk menjadikan suatu bangsa yang berjiwa dan dapat dan mampu menghadapi semua tantangan, atau bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok dari mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh bahwa membangun suatu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap yang utama membangun jiwa bangsa. Tetapi bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja kalian adalah perlu. Tetapi kalian saja tanpa dilatih jiwa yang besar tidak akan mungkin akan mencapai tujuan. Inilah perlunya sekali lagi, mutlak sekali lagi, nation and character building. Sudah terang, Gestop kita tutup, dan saya mengkutuk pula. Dan seperti yang sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk. Tapi kenapa sudah terjadinya Gestop itu harus mengubah haluan?
Kenapa kita sudah terjadi gestok harus melempar jauh ke beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak, Pancasila, Panca Ajimat, Trisakti harus kita perhatikan terus. Harus kita pertumbuhkan terus. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berikutnya, nomor peserta 35, Ahmad Rido. Kita beri aplaus buat Ahmad Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan teman-temanku sekalian, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Dia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai pada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungannya, tuntunan dan tuntunannya tetap dikurniakan kepada negara kita dalam memasuki tahun ke-22 dari kehidupannya. Dan selanjutnya, lindungan dan tuntunan-tuntunan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan, sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan masa depan yang kita akan masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat lagi. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka tampil sorak-sorai kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah suatu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret itu adalah perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya any pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden, perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden, perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Isi jiwa kita yang sedalam-dalamnya, maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, national building. Dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan suatu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan, atau bangsa yang merdeka pada abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh bahwa membangun suatu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama, dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja kalian itu perlu, tetapi kalian saja tanpa dilandaskan jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuan. Inilah perlunya, sekali lagi, mutlak perlunya nation and character building. Sudah teranglah, gestok kita kutuk, dan saya mengutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harusnya dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmilu. Tetapi kenapa kita sudah terjadinya gestok itu harus berubah haluan? Kenapa kita sudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh ke beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak, Pancasila, Panca Ajimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malah harus kita pertumbuhkan terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berikutnya,
dengan nomor urut 37 Rido Arif Utama Sinulinga. Beri aplaus untuk peserta nomor 37. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hormati kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Dia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai pada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungannya, tuntutan dan turunannya itu tetap dikurniakan kepada negara kita dalam memasuki tahun yang ke-22 dari kehidupannya. Dan selanjutnya, lindungan dan tuntutan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan, sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan masa depan yang kita akan masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula, dan memang sejurus waktu membuat mereka tampil sorak-sorai kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan tampil pemerintahan, dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret itu adalah perintah keamanan, perintah pengamanan jalannya pemerintahan, perintah pengamanan jalannya any pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden, perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden, perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Isi jiwa kita yang sedalam-dalamnya. Maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan, atau bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS pada saya. Sesungguhnya bahwa membangun suatu negara